Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Khidir ikut takziah dan menjaga jenazah Rasulullah dari kejahatan iblis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi pada usia 63 tahun. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah dan malaikat Jibril mengulang Al-Quran sehingga 2 kali dalam tahun itu bersama dengan Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada sebagian pertanda bahwa umur Rasulullah hidup di dunia tidak lama lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Selanjutnya Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian demi Allah. Sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi, yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ketika ajal Rasulullah SAW dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban mikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu. Semoga Allah menyayangi dan menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagian pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bila ajal engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke akhirat, ke Siratul Muntaha dan ke Najatul Mawa serta ke Arsila." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengkafani engkau ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Dengan bajuku atau pakaian." Yakni, kami pun bertanya, "Siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami-kami?" Kami pun menangis, kemudian Rasulullah pun menangis. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku. Maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi yang lahat kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku." Maka yang pertama-tama mensalatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel beserta para caranya. Kemudian masukkanlah kamu dengan sebaik-baik dan hendakkah kamu mulai salat adalah kaum laki-laki dari pihak keluargaku, kemudian dari wanita-wanita, dan kemudian kamu semua. Dalam kitab Durratun Utsman bin Hasan bin Ahmad
Asy-Syakiri Al-Kubawi dikatakan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncullah sebuah kejadian gaib. Waktu itu sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah di atas depan untuk dimandikan. Namun tiba-tiba muncullah suara gaib yang terdengar dari sudut rumah dan suaranya sangat keras. Janganlah kalian mandikan Muhammad sebab dia suci dan menyucikan. Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat Ali lalu bertanya, "Siapakah kamu?" "Nabi telah menyuruh kami memandikan jenazahnya." Kemudian tiba-tiba muncullah dan terdengar suara lainnya yang berkata, "Wahai Ali, mandikan jenazah Rasulullah, karena sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis, karena dengki kepada Nabi Muhammad dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam kuburnya dalam kondisi tidak dimandikan." Sahabat Ali lantas berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, sebab engkau telah memberitahuku bahwa itu adalah iblis." "Siapakah sebenarnya Anda?" tanya sahabat Ali. Serawan kedua menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir. Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ternyata Nabi Khidir ikut bertakziah atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu pula iblis datang membujuk sahabat Ali agar tidak usah mandikan jenazah Rasulullah. Namun atas petunjuk Nabi Khidir alaihi salam, akhirnya sahabat Ali mantap untuk memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali lantas memandikan jenazah Rasulullah, sedangkan Alfa dan Ibnu Abbas dan Asma bin Zaid menguyurkan air, sementara malaikat Jibril membawakan obat pengawet dari surga. Setelah dimandikan, kemudian jenazah Rasulullah dikafani. Setelah jenazah Rasulullah telah dimandikan, dikafani dan disolati, barulah jenazah Rasulullah disemayamkan ke liang kubur. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berdiri di atas kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia sedangkan perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Wahai orang yang lebih suka tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka." Ibnu Rajab mengatakan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Muslim tercengang. Ada yang tercengang hingga tidak sadarkan diri. Adapun yang tidak bisa berkata-kata, ada yang tidak mau lagi tinggal di Madinah seperti Bilal bin Rabah. Bahkan ada yang meminta kepada Rasulullah agar matanya dibutakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya ingin orang yang terakhir ia lihat adalah Rasulullah. Ialah Abdullah bin Zaid, dan ada yang mengingkari kematian Rasulullah, seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat, muncullah kemunafikan di berbagai wilayah. Sebagian orang Arab murtad, serta orang-orang Yahudi dan Nasrani mengangkat kepemimpinan mereka. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.